Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat istimewa, sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan penuh dengan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk golongan yang merugi karena kelalaian kita semasa di dunia. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada manusia yang paling berjasa di muka bumi ini. Manusia yang namanya disebut bisa bernilai ibadah. Manusia yang namanya disebut bisa mendapatkan pahala bagi yang menyebutnya. Siapa beliau? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini izinkan kita sharing yang bermanfaat insyaallah, sedikit mengingatkan buat diri al-fakir tentunya, dan umumnya buat kita semua yang menyaksikan video ini. Nah, di zaman yang serba canggih saat ini, di dunia yang saat ini sangat banyak intrik-intrik yang sangat melalaikan, yang membuat kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Seringkali kita mendengar teman-teman kita, sahabat kita, atau orang-orang sekitar kita dengan kalimat seperti ini. Aduh, kok cepet banget rasanya ya, tiba-tiba udah akhir tahun lagi nih. Atau cepet banget ya, udah sore aja tahu-tahu nih. Nah, kalimat-kalimat seperti itu seringkali kita dengar di sekitar kita. Itu biasanya dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang yang memang kesehariannya penuh dengan kesibukan. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba membicarakan tentang tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Jadi kalau tanda-tanda ini sudah muncul, berarti itu merupakan akhir zaman kita. Sudah mendekati tanda dari akhir sebuah zaman. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kelak apabila akhir zaman, kata beliau nih, terdapat 4 golongan yang dia mengerjakan haji. 4 golongan yang dia mengerjakan haji. Nah, tapi siapa mereka 4 golongan ini? Yang pertama, kalau ada 4 golongan ini yang pergi haji, maka itu ciri-ciri dari akhir zaman. Ya, sebagai seorang muslim tentu kita harus percaya sama hadis ini, karena ini merupakan ucapan yang didengar langsung oleh Anas bin Malik. Apa yang pertama? Golongan yang pertama itu, kata Rasulullah, apabila ada seorang pemimpin yang pergi haji, dia hanya untuk jalan-jalan. Nah, kalau itu ada di tengah-tengah kita, seorang pemimpin yang pergi haji hanya untuk jalan-jalan, nah berarti ini tanda-tanda dari akhir zaman. Yang kedua, ada orang kaya yang pergi haji tapi tujuannya untuk berniaga, untuk berdagang. Nah, kalau ini ada, berarti ini bagian dari tanda atau
akhir zaman, ya, tanda-tanda akhir zaman. Yang ketiga, orang yang miskin pergi haji, tapi tujuannya untuk mengemis di sana. Nah, ini juga merupakan alamat atau tanda-tanda orang yang diceritakan oleh Nabi ini sebagai alamat dari akhir zaman. Ya, yang keempat, yang terakhir, kata Rasulullah, apabila ini ada di sekitar kita, maka itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Apa itu? Orang yang pandai membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Terus dia pergi haji, tapi tujuan pergi hajinya untuk mencari nama dan kemegahan. Artinya dia pergi haji untuk mencari label hajinya saja, atau untuk sekedar nih, nama saya udah ada hajinya, saya udah ke Mekah, hanya untuk popularitas saja. Nah, maka ini ciri-ciri saat ini kita sudah berada di akhir zaman. Kalau ada 4 golongan yang pergi haji dengan niat yang seperti ini. Pemimpin pergi haji buat jalan-jalan doang. Terus yang kedua, orang kaya pergi haji tapi hanya untuk berdagang, berniaga. Yang ketiga, orang miskin pergi haji tapi tujuannya untuk mengemis. Ada nggak? Ada, banyak. Terus yang keempat, orang yang pandai membaca Al-Quran, qari atau hufaz sekalipun, ketika dia pergi haji hanya untuk mencari nama, untuk popularitasnya, maka ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Nah, tanda akhir zaman yang lain adalah menyalahi takdir. Nah, mungkin ada di antara kita yang punya pikiran yang sama dengan yang satu ini. Apa itu menyalahi takdir? Nah, bagaimana ceritanya? Dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kelak pada zaman itu atau akhir zaman, ada suatu golongan yang berbuat maksiat, yang melakukan kesalahan, tapi ketika ditanya, kenapa kamu berbuat maksiat? Jawaban dia begini, Allah yang mentakdirkan saya berbuat seperti ini. Dia bilangnya begitu. Maka orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini merupakan indikasi kita sedang berada di akhir zaman. Ya, kalau ada orang kita tanya, kenapa ente nggak mau sholat? Terus jawaban dia, karena Allah menakdirkan saya seperti ini, nggak sholat. Nah, berarti kita sedang berada di akhir zaman. Nauzubillah min zalik, ya. Ya, ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah, kalau ada berarti kita berada di akhir zaman. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di zaman seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang merupakan tanda dari akhir zaman adalah ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Jadi ilmu agama itu sudah tidak dianggap penting. Nah, kalau ini ada orang yang menyampaikan seperti itu, berarti kita sedang berada di akhir zaman. Ya, apalagi dia ngakunya orang Islam. Waduh, gawat ya. Terus yang terakhir, ilmu agama sudah tidak lagi difahami dan tidak dipelajari oleh para manusia, terutama umat Islam. Jadi agamanya sudah nggak dianggap penting, ilmu agamanya tidak difahami dan tidak dipelajari, maka itu bagian dari tanda-tanda alamat akhir zaman. Dan masih banyak lagi tentunya yang menunjukkan kepada tanda-tanda akhir zaman. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita sudah berada di akhir zaman seperti itu? Maka yang pertama, kita harus mencari orang yang baik secara agama, yang baik secara amaliyah agama. Di sini bisa disebut dengan ulama, kiai, atau ustadz lah minimal. Tapi orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan,
orang-orang yang senantiasa mengajar kebaikan, orang-orang yang senantiasa memberitahukan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang positif, ilmu-ilmu tentang beramal soleh. Ini yang pertama. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah tahu, wah saya sudah berada di akhir zaman nih, maka yang harus kita lakukan adalah mencari orang yang bisa mengajarkan kita tentang agama itu sendiri. Karena dengan kita kembali kepada agama, maka kedamaian dalam diri kita itu akan terbangun. Ya. Yang kedua, setelah kita mencari orang yang memiliki ilmu agama, yang mengajarkan agama, adalah kita istiqomah. Ya, istiqomah dalam apa? Mengikuti yang sudah diajarkan, mengamalkan apa yang sudah diajarkan. Istiqomah. Susah Ustaz, ribet, berat Ustaz. Istiqomah itu berat. Iya, betul, istiqomah itu berat. Makanya ya dicoba, makanya dilakukan, dipraktekkan sedikit demi sedikit. Ya dikerjakan, jangan dirasa istiqomah itu berat kemudian ditinggalkan, maka akan selamanya tidak bisa melakukan itu. Yang bisa kita lakukan. Yang ringan-ringan dulu, yang gampang-gampang dulu, yang mudah-mudah dulu. Ya, karena tidak mungkin seseorang bisa melakukan sebuah ibadah besar tanpa dia melakukan ibadah-ibadah yang kecil. Ya, tidak mungkin seseorang bisa berbuat baik yang besar manfaatnya kalau dia tidak mengawali dengan berbuat baik yang skalanya kecil. Ya, jadi nggak mungkin langsung besar, pasti berproses. Ya, seperti anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus seterusnya. Seperti itu. Jadi dalam agama ini memang penuh dengan proses, dan Allah melihat proses kita. Bukan akhirnya, bukan finalnya, tapi prosesnya. Sejauh mana kita mengikuti proses Islam, proses yang agama Islam ajarkan, proses yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Ya, beliau itu yang diajarkan kepada kita prosesnya, bukan akhirnya. Makanya agama kita yang diwajibkan itu adalah ikhtiar, usaha. Terus diajarkan selanjutnya setelah ikhtiar dan usaha ada yang namanya tawakal. Itu baru orang Islam. Kalau kita hanya menuhankan usaha, ikhtiar, tidak mengaitkan dengan tawakal, maka disitulah banyak orang-orang yang stres. Karena apa? Ikhtiarnya, usahanya tidak sesuai dengan harapannya. Tapi sebagai orang Islam harusnya ketika dia berusaha maksimal, ikhtiar yang maksimal, terus dia bertawakal, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi di kemudian hari, apapun hasilnya, dia serahkan kepada Allah. Kalau sesuai harapan, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai harapan, dia sudah mendapatkan pahala. Pahala dari mana? Pahala dari menjalankan proses itu sendiri. Jadi nggak ada ruginya. Nah, kalau sesuai, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti kita disuruh ikhtiar lebih serius lagi, ikhtiar lebih rajin lagi, belajar lagi ilmunya, belajar lagi, praktek lagi, eksperimen lagi, terus. Sampai kapan? Sampai betul-betul Allah menganggap kita layak buat mendapatkan itu yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi di zaman yang yang akhir ini, dengan tanda-tanda yang tadi kita sebutkan, maka kita harus mendekat kepada orang-orang soleh. Ya, karena mendekat kepada Allah tanpa kita tahu ilmunya itu nggak akan bisa. Makanya cari dulu ilmunya, nah baru kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan kalau kita nggak tahu? Nah gitu ya. Makanya orang-orang yang orang-orang yang hebat itu orang-orang yang terus belajar. Ya.
Orang yang beramal tanpa ilmu, waduh, bahaya. Harus ilmu dulu baru amal. Kalau ilmu doang nggak ada amalnya, itu ibarat pohon nggak ada buahnya. Makanya harus punya pohonnya dulu nih. Kalau udah punya pohon baru tinggal lihat apakah ini pohon berbuah apa enggak. Kalau mau berbuah berarti kita harus beramal. Nah, terus seperti itu. Ya. Demikian yang bisa kita sharingkan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat sebagai al-fakir khususnya dan umumnya buat kita semuanya. Agar apa? Biar kita lebih hati-hati, biar kita lebih mawas diri bahwa hidup itu enggak selamanya dan kita harus selalu memperbaiki ibadah kita, selalu memperbaiki kualitas ilmu kita, terus, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.